Jadi kalau di Vietnam itu kita di bar di satu restoran, Hmm. bom dilempar granat, lompat, oh orang baru datang. Oh, gitu. Wartawan baru Pung. Atau tentara baru, wartawan baru Pung. Langsung ditanya udah berapa hari di sini. Tapi kalau Pak pecah sini, kan biasa aja. Oh udah ini. Udah lama. Kita ngomong kalau kita di sini 6 anak muda berkumpul bukan untuk mendukung Prof Mahfud. Oke. Tapi kita di sini mendukung nilai yang Prof Mahfud pegang. Dia bilang, kau Panda Van Hees Utrecht dari rumah kau orang kaya. Pak, gimana gua ke Jakarta naik dek kapal tanpa emas? Punya mentally, morally. Kau orang kaya dalam mentally, morally. Wah, seumur hidup gue ingat itu. Kembali lagi teman-teman di Keadilan TV, Bung Arif. Ini episode yang super spesial nih. Yoi. Kita hadirkan lintas generasi. Iya. Sosok yang satu sama-sama kontroversial ini Bang Arif sebenarnya di zamannya. Yang satu Iya. kontroversial lewat tulisan-tulisan di sisi jurnalistik, yang satu lagi kontroversial lewat karya-karya musiknya. Iya. Wah. Tapi ini kan nggak ada lintas generasi Bang. Oh, Opung masih muda juga nih Bang. Masih iya. muda. Masih muda Opung. Siap perintah. Revisi. Karena tadi kita ngobrol Bang Arif. Menurut gue itu Bang, definisi muda itu adalah jujur sama berani. Oke, poin. Jadi kalaupun udah berumur kayak Opung tapi masih jujur berani, masih jiwa muda itu Pung. Paten. Kita kenalan langsung Bang dah. Iya. Jadi kita kedatangan tamu nih. Pertama ada Opung, yang kedua ada Bang Yonglek nih. Yang belakangan lagi banyak viral Bang. Ini dua orang yang banyak viral Bang. Ini Bang Siap. Yonglek ini kan orang yang kayaknya apatis ya terhadap politik gitu. Sangat. Iya kayak apatis terhadap politik. Ya. Ini ada Opung yang sangat politik udah. Jadi welcome to the club nih, bagus deh. Kita korek-korek. Nah, ini sebelum tambah tersesat pemirsa. Bukan pemahaman politik itu Siap Bang. adalah pemahaman yang sangat mendasar seperti yang dikatakan oleh Soekarno. Politik itu adalah mass forming, pengumpulan kekuatan. Politik itulah mass unwinding. Seorang ibu rumah tangga dengan kekuatan 100.000 dia ke pasar, transaksi, beli ayam, beli telur, tinggal uang dia 20. Itu peristiwa politik, pindah kekuasaan, pindah kekuatan. Gitu loh. Itu peristiwa politik. Itu menurut Soekarno. Ya. Nah, kemudian alatnya apa? Dia bilang partai. Toolsnya. Gitu. Jadi pemahaman politik itu sebenarnya itu pengumpulan kekuatan, penggunaan kekuatan. Gitu loh. Menurut Bang Yonglek, Jadi setuju semua orang terlibat itu. atau mau ditambahkan? Iya, ini bener kita ada sedikit ngobrol-ngobrol lah Opung sama teman-teman gitu kan. Kenapa politik sebenarnya tuh kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh udah berpolitik dari bahkan dari kita dalam kandungan ibu katanya kan Pung. Iya. Ketika ada conversation ayah sama ibu kita, kalau anak cowok namanya ini ya, itu udah politik kan Pung? Yes. Iya. Bener gak Pung? Iya betul. Ketika anak cewek namanya ini ya, gitu. Tak kalau dia lahir umur segini dia kuliah di sini ya, sekolah di sini supaya bisa kuliah di sini ya, itu udah politik bukan sih Pung? Bener gak? Sudah. Jadi sebenarnya ini ada salah tafsir tentang politik di banyak kalangan anak muda nih Pung. Betul. Karena ketidakmengertian, karena tidak memahami, dan kemudian kebetulan tokoh-tokoh politik perilakunya macam-macam, ada yang koruptor, ada yang apa itu, politik kotor. Kemudian ada orang bergabung mereka 3-4 orang terus berkhianat, tak lagi itu dua, nggak bisa dipegang ini politik, apa politik gitu loh. Tetapi fundamental sebenarnya itulah politik, pengumpulan kekuatan, penggunaan kekuatan. Gitu loh. Berarti Pung kalau kita bikin definisi baru aja nih Pung ya, politik itu alat untuk hidup bukan Pung? Loh iya, itu bukan alat itu inherent, bahagian daripada kehidupan. Bagian dari kehidupan Iya. berarti ya. Gak terpisahkan ya. Ya nafas Bang? daripada kehidupan itu ada politik gitu loh. Iya. Karena orang tidak memahami dalam itu yang saya bilang tadi luar-luarnya aja, politik kotor, jangan main politik lah, jangan apalah gitu loh. Iya. Jadi tapi kalau kita hayati, mengerti yang sebenarnya politik itu kita kumpul kekuatan,
kita gunakan kekuatan. Iya ya. Dan Bapak kayak abang sering ngomong juga bahwa ada tukang beca, ada guru besar. Ya, Iya kan? jadi partai itu satu-satunya organisasi di Republik ini. Kalau kaum musisi kan punya kumpulan, advokat punya Peradi, ya kan persatuan bulu tangkis ada. Komunitinya. Partai dari mulai tukang beca sampai guru besar di universitas itu bisa satu wadah. Duduk sama rata. Itu di Duduk sama partai. rata. Jadi partai itu partai yang unik, maka itu diaturlah ada disiplinnya, ada anggaran dasarnya, Ada DRT ya, Pung? ada DRT, ada itu ya. Bikinlah itu rule-nya, Iya, iya. bikinlah aturannya. Nah kemudian mereka yang bekerja di partai, ketua, bendahara, sekretaris itu petugas partai. Mereka yang di bupati, wali kota, gubernur itu mereka petugas partai dibilang itu. Ya, mereka kemudian yang jadi menteri, Ya. mereka itu petugas-petugas partai. Nah Pung, belakangan ini kan sebutan petugas partai tuh jadi konotasinya jelek tuh Pung. Iya betul. Jadi hina banget. Jadi gitu. kayaknya Iya. petugas partai tuh ya Iya. pesuruh gitu Pung. Betul. Ini perlu diluruskan ini. Enggak, betul itu karena pemahaman sebenarnya petugas partai itu adalah orang-orang yang terhormat. Gitu loh. Ya betul. Tapi karena kemudian tidak memahami itu dipelesetkan seakan-akan merasa terhina dan lebih laknat dari tukang parkir. Petugas partai gitu loh. Iya. Saya 8 tahun pimpin di Medan, Iya. ketua DPD. Saya petugas partai. Dan bangga waktu itu. Iya, dan Megawati kalau kita di rapat waktu saya DPP, kita ini semua petugas partai ya, yang ditugaskan oleh partai, yang membawa mission, tugas. You bayangkan kau ikut di Rakernas, di rapat, di Kongres, rapat sampai malam, sampai pagi, ambil kesimpulan, diambil A, B, C. Siapa ini? Perintahkanlah Pandai ini melaksanakan ini. Sebagai apa dia pelaksana? Sebagai petugas partai. Itu hasil rembukan dialektika yang panjang ya Pung Iya ya. dong. Betul. Baru diperintahkan itu. Itu waktu dia melaksanakan itu dia petugas partai. Iya. Jadi kalau memang dasar otaknya sudah nggak apa sama partai, pemahamannya juga dangkal, ya diplesetin lah. Itulah pentingnya kaderisasi. Iya Iya, betul. Nggak Iya, asal iya, karbitan iya. doang. Tapi banyak juga Bang, kayak misalkan Pak Jokowi ini petugas partai katakan. Nurut sama Bu Mega. Bu Mega Apa? petugas partai bukan Bang? Petugas partai. Petugas partai juga? Iya, cuma itu yang tidak memahami, tidak ngerti, itu yang saya katakan tadi, diplesetin. Gitu. Jokowi itu petugas partai. Dia waktu Rakernas seperti ini 10 tahun yang lalu Iya. di Eco Park Ancol. Dia kan duduk di sebelah saya. Dia waktu ketua DPD Jawa Tengah. Aku ketua DPD. Kita sama-sama petugas partai. Sama tuh jabatannya ya. Iya dong, sama petugas partai. Iya. Ditugaskan oleh partai untuk apa? Oh, kau di DPRD kota, kabupaten, provinsi. Oh, kau jadi bupati, jadi wali kota. Oh, Tapi Pung masalahnya tuh Pung di lapangan. Ini aku sambil nanya-nanya aja mau Pung ya. Iya. Monggo Bang. Iya. Masalahnya tuh orang tuh terkontaminasi sama istilah partai tuh kayaknya sesuatu yang buruk gitu Pung. Iya. Karena orang tuh nggak tahu definisi partai tuh apa Iya gitu. betul, itu tadi. Itu yang saya bilang tadi, partai itu kumpulan dari orang-orang yang satu ideologi, satu keyakinan, satu tekad, satu karena rawa-rawa merantas malang-malang puntung, kalau nggak bersatu berkumpul bersatu itu ya seperti sapu lidi dan cerai-berai. Oh. Harus bersatu untuk ada kekuatan, ada power gitu loh. Itulah dia menyampaikan aspirasinya kepada siapa gitu loh. Iya. Ya kan? Sesuai dengan regulasi negara kita Iya, gitu Pung. iya. Harus punya partai ya Pung. Iya, harus partai. Hmm. Kalau tidak berdarah-darah akan kudeta. Hmm. Kalau tidak akan wah habis kita ini hiruk pikuk. Jadi banyak hal gini yang ya. Banyak orang tidak mengetahui betapa hebatnya bangsa Indonesia ini. Begitu dahsyatnya bangsa Indonesia ini. Kalau dilihat sejarah waktu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muncakar di Sulawesi Selatan, Daud Breh di Aceh, itu Habib Rizik itu nggak ada apa-apanya. So, yang namanya Sukabumi, Cirebon dan segala macam berdarah-darah sampai Siliwangi hijrah. Iya. Baku bunuh, kita mau ke Bogor aja udah baku bunuh. Iya. Udah ini. Negara yang seperti kita besarnya mengalami seperti ini, jadilah Bangladesh.
jadilah Pakistan. Iya. Waktu itu India dulu seperti Indonesia. Begitu ada pemberontakan ini pecahlah. Jadi Pakistan Timur, Pakistan Barat, Iya, iya, Bangladesh. Nah ini penting buat teman-teman informasi. Nah, satu lagi, Sejarah. Soekarno dibantu oleh Rusia. Iya. Dibantu oleh Rusia, dikasih senjata, dikasih uang, dikasih segala macam untuk melawan yang dibantu oleh Amerika. Bapaknya Prabowo Sumitro. PRRI Permesta. Permesta. PRRI Permesta itu ada Simbolon, Boy Kenenggolan dari Tapanuli, ada Dahlan Jabek, Ahmad Hussein dari Sumatera Barat, ada kemudian Vence Sumual, Kawilarang. Mereka semua dibantu Amerika. Iya. Sama dengan yang dilawan oleh Ho Chi Minh di Vietnam. Iya. Aturan Indonesia udah Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Harusnya Indonesia udah gitu, Pung. Udah begitu. Itu yang didapat itu pilot yang kemudian pilot Amerika yang pembom itu yang kemudian kena tembak. Aduh, namanya terkenal itu. Ketangkap itu. Iya. Jadi peristiwa PRRI Permesta itu sama dengan pecahnya Vietnam, sama dengan pecahnya Korea Utara, Korea Selatan. Seharusnya kita udah Korea Utara, Korea Selatan. Apa yang buat akhirnya kita tetap begini nih? Iya. Tahu, disitulah misterinya Pancasila. Disitulah misterinya filosofi kita. Disitulah kedahsyatan daripada apa kita, persatuan kesatuan kita. Ideologis. Theoretical udah pecah. Harusnya kita pecah ya, Pung. Pecah udah. Dan di dunia ini bukan perang Rusia Ukraina. Yang paling kejam itu perang saudara. Iya. Perang saudara. Kita sudah lalui perang saudara. Apa yang terjadi di Afghanistan perang saudara. Apa Vietnam perang saudara. Apa yang Kamboja Killing Field perang saudara. Iya. Kita Iya, sudah perang saudara. Gitu loh. Kita berhasil keluar dari perang itu. Iya. Jadi setelah diteliti lagi menjawab pertanyaanmu, ternyata mereka dulu ada rasa sepenanggungan solider waktu menghadapi Belanda. Waktu menghadapi Jepang. Gerila-gerila ini yang jadi Iya. Iya Bang. Kemudian mereka sesama Muhammadiyah, sesama pesantren, sesama NU, sesama ini. Ada perekat-perekat bangsa ini yang untouchable. Yang nggak bisa diduga. Yang menyatukan mereka. Oh ngapain kok kita sama-sama NU? Oh ngapain kok dulu kan kau satu pesantren. Lu kenapa ini? Padahal lu udah baku bunuh Darul Islam ini. Itu bisa bayangkan. Kita lolos. Kita keluar dari situ. Iya Bang. Artinya peran Pancasila itu jadi fondasi penting banget ya Bang. Iya, fondasi kuat dong. Pancasila itulah filosofi yang betul-betul kita kuat dibikin Soekarno. Iya. Udah, jadi kita ini sebagai bangsa udah punya light star. Gitu Bung. loh. Pancasila bisa diupdate gak sih, Pung? Kalau ya pasti bisa, implementasinya bisa dong. Tetapi kalau yang sudah tertulis ya enggak lah. Ya itu sakral gitu kan. Ya, bisa banget. Dan itu sangat fleksibel. Jadi gini ya, contoh ya. 62 saya masuk Jakarta. 63 itu masih baku bunuh orang Batak lawan Madura. Tahun 63 tuh, Pung. situ. Di Jakarta. Ya, kemudian kita perebutan Sarina sama Jalan Sabang. Perebutan. Itu area-area Surabaya. Main sama Manado. Main sama Manado. Iya, baku bunuh. Iya. Jadi kemana-mana kami dulu kemana-mana bawa pisau. Asal jalan itu karena menghindari pengeroyokan. Iya. Oh, ini udah perang suku, udah ini ya, Pung ya? Kita alami. 63 tahun 63 ya, Pung? 63 nampak. Kemudian disitulah hebatnya budaya sama musik. Masuklah namanya Sri Mulat. Itu yang nyatuin semua, Pung. Mulailah ledek-ledekan antar suku gak tersinggung lagi. Dasar kau Batak. Mulai ngenyek-ngenyek gak lagi. Garogol. Mulai udah gak ini lagi. Akhirnya gangguan-gangguan antar suku itu sudah dinikmati. Tapi dasarnya apa, Pung? Zaman dulu tuh tahun 63 orang beda suku main bunuh-bunuh aja, apa memang perebutan wilayah? Perebutan wilayah, sentimen, antipati. Itu loh ada heroisme suku. Heroisme suku, Ya, oke. ada satu Ambon yang berkelahi sama ini udah langsung apa. Dan kemudian ada saling ngeledek di antar suku. Iya kan? Tapi seni dan budaya itu ya Bang yang menetralkan itu. Budaya. Di situ Berapa tahun tuh, Pung, prosesnya, Pung? Ya 5-10 tahun lah. Akhirnya Dari tahun-tahun 70-an udah mulai. akhirnya kan dinikmati. Diledek-ledekin Oh kan. ternyata nggak apa-apa ya. Iya dinikmati. Jadi misalnya contoh lah.
Kalau orang Ambon datang ke Jakarta, turun di Gambir, dilihatnya rel panjang-panjang itu. Urat bumi. lewat kereta api. Tidur secepat. Bagaimana ini gitu. Orang Ambon kan sialan lupan. Mana ada begitu. Kayak gitu. Jadi banyak joke-joke antar suku. Itulah warna-warninya Bang ya. Itu awalnya yang bikin lebur ya. Iya, Pung. lebur. Iya. Sama itu suami istri berhenti beli semangka. Merah kan. Dibelinya 2. Pas jalan tuh kesenggol jatuh. Kuning. Balik dia. Oh bilang tadi merah kata kuning. Kenapa? Tadi jatuh. Ya bapak juga kalau jatuh kuning katanya. Itu dinikmati. Aduh. Joke-joke itu dinikmati gitu loh. Iya. Antar suku itu dinikmati. Dan itulah kekayaan kita. Masa ketersinggungan sudah kita lewati. Tapi istilah-istilah hari ini yang lagi rame ya Bang, lagi ya, soal etika dan sebagainya. Zaman dulu ada nggak sih Bang? Ya, Peristiwa soal ini orang nggak beretika banget. Abang sering banget ngomong. Ya, kalau saya pikir ya soal tata krama, soal etikat, soal apa itu kan itu bagian penyangga dari kekuatan-kekuatan keluarga gitu loh. Itu kan ya bisa terus terang aja nggak ada di dunia ini seperti kita begitu banyaknya suku tapi bisa akur. Bisa Gak gampang sih bener sih Pung, bener. Gak gampang. Kita gak perang saudara aja udah syukur ya Pung ya. Gitu. Betul. Bener kan? Banyak banget suku kita ribuan loh. Iya. Dan masing punya ego, Iya. punya kebanggaan ini. Orang Makassar lain lagi stylenya, orang Batak lain lagi dia punya apa, orang apa lain lagi. Belum lagi intervensi dari luar. Iya. Nah ini menarik nih karena gini Bang, perspektifnya adalah Opung yang udah umurnya sekarang 80 tahun ya Pung. 80. Jadi bisa menceritakan banyak histori yang gue tuh nggak tahu gitu. Iya benar. Ternyata kalau Indonesia sebesar ini dan sebanyak sukunya ini, kita nggak perang saudara aja, itu udah lain cerita tuh Bang. Berarti kan kita nggak punya masalah yang sekompleks negara lain loh. Negara lain mungkin yang sukunya nggak sebanyak kita perang saudara loh. Iya. Dan pemicunya tuh nggak harus politik aja kan Pung. Iya, Pemicunya bisa banyak hal kan. Iya. Dan kita sudah lalu. Ya kita udah lalu itu, benar. Iya. Dan kita berdamai. Itu pesan Soekarno juga kan Bang. Oh iya. Iya, soal perang saudara itu hati-hati kan. Iya, lebih kejam daripada perang konvensional. Iya. Perang saudara. Jadi tadi di belakang kita cerita-cerita Bang sama Bang Yonglek, kok dukung atau kok akhirnya sering muncul di TV kaitan sama politik, yang biasa nyanyi-nyanyi, nge-rap Bang. Agak kaget juga, kita kan terkejut juga Bang. Kenapa milih Pak Mahfud? Aku bilang gitu. Kata Bang Yonglek ya kita semua tahu lah orang itu juga. Ceritalah akhirnya tentang Prof Mahfud. Dari awal perkenalan sama bisa sampai kenal sama Prof Mahfud gitu Pung. Awalnya kan mama yang kirim video TikTok Pung. Itu tanggal 15 September. Belum deklarasi Mahfud itu. Tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu. Ya, mama kirim terus 2 video kedua mama bilang kalau Prof Mahfud jadi cawapresnya Pak Ganjar, kita harus dukung Pak Ganjar. Kata mama gitu Pung. Baru 5 hari kemudian aku ngepost di Instagram Pung. Dengan segala hormat saya bukan pendukung Pak Ganjar gitu. Mungkin karena belum kenal. Cuman kalau Prof Mahfud menjadi wakilnya Pak Ganjar, saya akan all out mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Itu 20 September Pung. Oke. Sebulan sebelum nama Prof Mahfud diumumin. Declare. Sebulan kemudian tanggal 19 Oktober diumumin Pung. Tebakan feeling nyokap bener nih kan. Wah gokil juga nih nyokap nih. Akhirnya kita jadi ya Terkonfirmasi. jadi mencari jalan untuk akhirnya aku harus ketemu sama Prof Mahfud dan ngobrol gitu sama Pak Ganjar juga akhirnya. Tapi kenapa Prof Mahfud Bang? Apa yang melatar belakangnya? Nah waktu nyokap ngirim WhatsApp itu, ya. jadi cari tahu tentang Prof Mahfud Pung. Pasti. Ya. Siapa sih ini orang gitu? Iya seru juga ternyata ini tuh ngelihat ini kayak Ahok versi NU nih gitu loh. Ya kan? Versi NU. Iya bener kan. Paket komplit Bang gitu. Ya, jadi aku cari tahu pertama kali ngeliat Prof Mahfud itu mulai aware waktu kasus Kanjuruhan. Oke. Nah, mulai bikin namanya naik kan waktu kasus Sambo waktu itu kan. Iya. Jadi makin cari tahu jadi ngefans juga sama orang ini Pung gitu, sama si Prof gitu. Lewat cara dia mendidik anaknya yang
mengajarkan tidak menggunakan privilege bapaknya ketika udah jadi ketua MK gitu-gitu Pung. Jadi anjing, ini orang keren juga ya Pung ya gitu loh. Iya. Wah, kita harus bantuin nih orang ini, orang baik, kita harus aku bantu gitu. Iya. Sampai kita bisa ngobrol sama tim intinya Pung. Ini juga Pung, aku diwawancara sama majalah Tempo. Aku kasih tahu kalau aku tuh megang TikToknya Prof Mahfud. TikTok pribadi tuh Bang. Official TikToknya Prof Mahfud. Iya. Aku yang pegang, aku bantu, zero cost Pung. Dalam artian aku punya 3 karyawan. Ya. Gaji karyawannya aja gitu. Gaji kos orang yang bikin kontennya aja akunya zero cost gitu. Memang mau bantu Prof Mahfud gitu. Padahal Abang kan mungkin barangkali ya followersnya banyak banget Bang. Ya kan Bang Yonglek ini di YouTube aja 3 juta berapa gitu, 500. Dan bentuk dukungan Bang Yonglek ini sama timnya untuk Prof Mahfud ada kayak movement ya, bilangnya Bang movement ya. Iya, movement. Namanya peluru tak terkendali. Peluru ya, tak Bang? terkendali, Cerita Bro. sedikit tuh Bang soal itu Bang. Peluru tak terkendali. Jadi gini Pung, waktu Prof Mahfud dipilih jadi cawapres Pak Ganjar, itu banyak tuh narasi naik di komen kalau ngomong ntar juga bakal dikendalikan gitu. Iya. Oke. Nah kita berharap Pung, kalau Prof Mahfud tidak dikendalikan seperti yang orang komen-komen. Dan waktu kita membentuk peluru tak terkendali ini juga, kita juga dalam artian kita waktu deklarasi Pung di depan Prof Mahfud, kita ngomong di depan Prof Mahfud 6 orang, sekarang videonya tuh udah berapa ratus ribu gitu Pung di YouTube. Kita ngomong kalau kita di sini 6 anak muda berkumpul bukan untuk mendukung Prof Mahfud. Oke. Tapi kita kita di sini mendukung nilai yang Prof Mahfud pegang. Karena kan manusia suatu saat bisa berubah Pung. Betul. Kayak Jadi- sahabat Opung. Kenapa? Kayak sahabat Opung. Waduh. Siapa Siapa tuh? tuh Pung? Sahabatnya Pung. Jokowi. Lanjut Bang. Ini kita lanjut lagi nih. Oke. Kalau sahabat bebas Iya, kalau iya, gitu. iya, Nah, iya. jadi waktu gitu kenapa Bung? Karena kita juga nggak mau satu saat kalau kita berharap Prof Mahfud nggak berubah gitu, tetap menjadi sosok yang seperti sekarang yang buat dia sampai jadi cawapres Bung. Tapi kita juga nggak mau suatu saat Prof Mahfud naik, terus Prof Mahfud berubah, kita harus buta gitu, harus mendukung sosoknya tanpa enggak, kita juga nggak mau dikendalikan sama orang yang kita dukung. Itu movement yang aku buat Bung. Jadi Setuju. kedepannya siapapun orang yang akan memimpin bangsa ini, kita ingin berpartisipasi. Kalau mereka punya nilai, kita akan full support gitu. Iya, Jadi iya, iya. kita akan mendukung siapapun yang punya nilai yang menurut kita, yang kita kaji nilainya, norma-normanya bagus, kita akan dukung gitu. Iya. Nilai, visi misi, Iya, gagasan, kita akan- komitmen ya Bang ya. Sebenarnya itu mendidik untuk pemilih pemula dan pemilih berikutnya kalau selalu memilih manusia atau calon pemimpin lewat rasional dan objektif Bung. Makanya kita bikin movement ini gitu. Iya. Dan sejauh mana konkret apa Bang Yonglek lewat pergerakan movement peluru tak terkendali ini untuk merangkul pemilih muda khususnya swing voter Bang sampai saat ini? Sejauh ini kita masih lewat konten dan kita juga turun ke lapangan Pung. Kita akan passing. Kita bener-bener nempel stiker ke rumah warga, bagi-bagi kalender juga. Kita ikut pakai APK yang udah ditetapkan sama KPU untuk berkampanye dengan baik dan benar gitu. Bedanya kita juga sambil berkampanye kita membuat konten dan mengajarkan ke orang tuh kalau politik nggak sebosankan itu ternyata. Kita bisa lewat cara-cara yang fun juga Pung gitu. Dan kayak kemunculan Prof Mahfud juga Bapak kayak Pak yang mengawali itu Pak. Jadi kembali begini ya, tadi mengenai Mahfud. Saya cukup lama kenal dia, bergaul sama dia. Dia punya karakter. Bayangin nih, Akil Mukhtar, ketua MK. Seumur hidup, hukumannya ketua MK loh. Artinya bancaan uang paling mudah di MK. Bancaan. Apalagi menjelang pemilu. Godaan ya Pung ya? Godaan, pemilihan gubernur, macam-macam. Termasuk merubah undang-undang. Dia lolos dari situ. Merubah syarat cawapres ya Bang. Yang konyol lagi ya Usman ini. Artinya ketua MK itu posisi yang ini. Gitu. Terhormat itu harus saya Pung ya? Terhormat, tetapi rawan. Terhormat tapi rawan ya. Akil Mukhtar, Usman. Ya kan? Itu contoh yang dekat dia. Gitu loh. Nah kemudian juga ada waktu dia wawancara berkali-kali, saya memang mempromosi dia. Waktu itu dalam Dari kapan Pung? Prof Mahfud? dari tahun yang lalu, dari Jauh sebelum dia jauh- ditentukan ya Pung ya? Jauh sebelum, jauh.
Jauh sebelumnya. Agustusan ya Pak. Maka waktu itu di Karni ngomong di GLC itu. ya kan Karni. tahun yang lalu. Kalau udah begini pandai nih, udah benar pandai nih Mahfud gitu ya. Terus aku bilang. Harusnya kita masyarakat bisa melihat itu ya. Waktu itu aku bilang aku nggak mau mendahului Ketum. Mega. Iya. Aku nggak mau mendahului di Mega. Waktu itu terus terangnya yang pertama kali Ganjar aku, yang pertama kali Mahfud aku. Yang pertama kali Jokowi juga abang. Pertama kali Jokowi saya. Gitu loh. Terkonfirmasi hanya di sini Bapak. Enggak, saya sebenarnya bukan ada penciuman atmosferku, aku lihat gitu loh. Ini ada. Barang bagus nih gitu. Maka waktu dulu 10 tahun yang lalu sampai saya bikin deklarasi waktu di Rakernas resmi di Eko Park, saya bilang kalau Jokowi tidak terpilih di Sumatera Utara, saya akan minum Baygon. Ngerinya Pung. Iya. 10 tahun lalu tuh Pung ya? Iya. Saya karena aku lihat dia apa ini, ada auranya. Wih. Kita kan di dunia preman, di dunia persilatan kan. Dilihat kan, wah Baca-baca ini sedikit bisa lah. ini ada. Nah, itu juga yang kulihat pada Ganjar. Oke. Nah, beberapa orang yang aku apa Ganjar termasuk tadi lawyer yang terkenal Humphrey, Jemaat dan yang lain-lain. Mereka setengah-setengah sama Ganjar, gak begitu pro ke Ganjar. Tapi begitu Mahfud datang, langsung. Mereka terus terang bilang saya, karena Mahfud. Lo kenapa? Terjamin hukum akan tegak. Yakin hukum akan menjadi panglima. Yakin hukum yang apa itu. Kurang lebih sama seperti ceritanya Bang Yolek ini. Iya, sama kan aku Pung. Perjalanannya. Iya, Iya, Bang, ya? itu yang aku langsung berinteraksi dengan aku. Iya. Sampai dia WA aku minta ketemu Mahfud. Oke. Ucapin makasih, aku ikuti apamu, podcastmu, aku ikuti apamu. Kita mesti ketemu, kata dia. Itu jauh sebelum diumumkan. Dan yang pertama kali setelah aku tahu Mega memutuskan petinggi-petinggi, aku telepon dia. Pak Mahfud jadi pilihan. Aku bilang nanti akan diumumkan. Berarti Prof Mahfud mendengar kabar baik itu dari Obong pertama kali. Kebetulan. Kebetulan. Dan dia pasti juga dengar dari lain. Tapi iya, A1-nya kan enggak juga kita keroco-keroco. Enggak, yang mau saya gambarkan Iya, yang Bang. dikatakan apa tadi, yang fake itu bahwa ada apa tuh aura, ada apa tuh insting, Dan mungkin nilai ada juga Bang. feeling, ada apa yang nggak bisa diformulasikan. Nilai juga ini mungkin dia. ya Bang. Iya. Ini dia. Ya sama dengan dia katakan tadi. Iya. Mahfud. Loh, Mahfud. Kenapa Mahfud gitu loh. padahal Mahfud nggak punya duit Pak, nggak punya juga Partai. Iya. Iya. Kok Bu Mega milih Mahfud? Apa? Untungnya di mana tuh Pak? Pung. Untungnya Pung. Kok dia kan tahu kekuatan kelemahannya Ganjar. Dia tahu kekuatan dan kelemahannya Mahfud. Kombinasinya inilah. Kalau di situ aku kagum sama Mega. Iya. Kombinasinya inilah menjadi satu kekuatan. Gitu loh. Jadi dilihat dalam hal nge-backup siapa si Ganjar yang bisa kuat Prof Mahfud. Mahfud. Tapi sebenarnya Bang memang kalau kita mau berpikir rasional ya Bang ya. Kalau ngomongin untuk memimpin negara, dia tuh paket lengkap tuh di 03 Bang. Iya. Karena 3-3 udah pernah. Kan Pak Ganjar udah pernah di legislatif dan eksekutif. Iya. Prof Mahfud udah pernah di eksekutif, legislatif sama yudikatif. Jadi sebenarnya ini lengkap banget Bang. Pakai bener kan? Iya. Ini secara kita mikir gak usah ngeliat sosoknya aja deh. Harusnya kalau milih pemimpin yang udah pernah di 3-3-nya. Iya. At least gitu loh. Iya, Jadi kan punya pengalaman kan guru yang paling gak bisa bohong Bang. Iya. Iya kan, bener kan? Iya. Sementara di paslon lain nggak semuanya memenuhi kriteria 3 ini. Tapi hanya satu paslon Bang yang mempunyai ini Bang, apa namanya, perang rasain jadi anak presiden Bang. Apanya? Satu calon ini satu-satunya yang anak presiden Bang, ya Gibran. Aha. Ya privilege itu apa nggak jadi ketakutan Bang di PDI gitu atau abang sendiri gitu. Ya enggak dong. Bukan apa-apa. MK aja lewat Bang. Bukan seperti yang saya bilang apapun ceritanya. Aku bilang anak ingusan gimana sih? Satu. Terus terang hati kecilku. Aku bersyukur dia dipasangkan dengan siapa? Sama Prabowo. Prabowo. Iya. Pembusukan. Dikasih partner yang lemah. Dikasih partner yang ingusan. Dikasih partner. Ya tambah ini dong. Kalau waktu itu Pak Kalau Prabowo jadi sama Prof Mahfud,
Lain cerita. Ceritanya lain ya Pung ya. Lain cerita. Karena kan sempat nyantar tuh kan Prabowo Mahfud. Maka saya bilang Jokowi mendukung Prabowo setengah hati. Kenapa gitu Bang? Gak full dia mendukung. Dia kasih anak ingusan. Kasih Erick Thohir dong. Kasih Harusnya. Sandiaga Uno dong. Kasih siapa itu yang gubernur Bandung itu? Iya, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kasih dong. Bukan anak yang menurut bapaknya sendiri 2 tahun belum berpengalaman. Bapaknya yang ngomongin loh. Bukan orang lain. Oh masa baru 2 tahun ya. Ya kan Pak Jokowi ngomong tapi kayak karena gitu. inflasi bohong, karena inflasi segala kemunafikan, gampang aja. Saya terpaksa restui dia. Saya yang dibilang nggak jadi masalah. Nah, Bang Yonok kira setuju nggak Bang dengan alasan Bang Panda ini? Tadi karena Bang bilang untuk 03 dari sisi 3 lembaga tadi udah paket lengkap. Iya. Tapi kan kita harus nggak boleh munafik juga, itu nggak cukup jadi alasan. Ya. Ada banyak faktor lain. Kenapa Abang Ganjar Mahfud tadi udah Abang ceritakan ya nilai segala macam. Kenapa 01 dan 02 Bang? Apanya? Kenapa nggak ke mereka dukungannya? Nah, Simpel aja karena jadi gini ceritanya tuh sampai bisa mau melek ke politik dan mau belajar karena punya keresahan Opung awalnya. Keresahan, kemarahan dan dendam sama penjajahan lewat imperialisme budaya Korea ke kita. Itu awalnya. Kalau aku tuh merasa gini Pung, merasa negara kita diperkosa habis-habisan, terus ngucapin terima kasih sama yang perkosa gitu Pung. Negara kita dirampok habis-habisan, terus makasih ya kamsahamnida udah ngerampok kita gitu. Datang lagi dong, rampok lagi dong gitu. masuknya budaya. Itu kan dampak imperialisme budaya kan, dan dari situ mulai nggak bisa gini nih, gimana ya caranya ya gitu. Mulai tanya-tanya orang, mulai cari tahu apa sih, kenapa sih Korea bisa melakukan penetrasi, melakukan investasi besar-besaran ke SDM. Iya. Mulai belajar politik, mulai banyak teman berbicara, mulai tahu kalau ujung-ujungnya itu cuma ada 2 hal, ada politik kebijakan, ada politik anggaran. Jadi 6 tahun ini mulai belajar banyak Bang. Iya. Sampai satu titik. Pertama kali ketemu Pak Ganjar di Bogor bulan Juli itu gue ngomong Bang, dapet kesempatan karena ngomonginnya aspek keresahan gue di industri kreatif. Gue ngomong gini, Pak Ganjar saya di sini datang bukan untuk mendukung Pak Ganjar karena seumur hidup saya belum pernah ikut pemilu. Saya nggak mau pemilu pertama saya mengecewakan. Saya di sini mau kenalan dulu sama Pak Ganjar. Saya mau tanya, Pak gimana sih Pak kalau Bapak nanganin industri kreatif? Pak Ganjar mulai menjawab. Oke. 1-2 pertanyaan. Pertemuan pertama kita nggak langsung suka dong, kita kan bukan cowok murahan. Iya dong. Opung bener gak? PDKT lagi. Kita butuh PDKT dulu dong, karena ini pertama kali perawan nyoblos. Iya. Pertama kali nyoblos aku nggak mau kecewa Pung. Iya. Harus berkelas. Harus yakin banget sama pemimpin yang aku pilih gitu Pun. Itu pun dengan catatan waktu aku membantu Pak Ganjar sama Prof Mahfud kampanye waktu canvassing di Bogor. Di video terang-terangan aku ngomong, kita di sini bantu kampanyekan program yang diusung sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud dengan catatan kita kawal programnya. Ada rekam jejak digital ya kan aku ngomong gini. Iya. Kita kawal, kalau dia berdua bohong, kita tuntut, kita kejar gitu. Jadi mendukungnya dengan rasional gitu. Karena ketika sadar kalau hak suara kita semahal itu 1 suara, apalagi ini bukan ngomongin privilege ya Bang, karena aku sadar, aku tahu kalau aku berkampanye di sosmedku akan banyak orang, aku punya fanbase, aku punya banyak follower yang kemungkinan akan menjadi keikut sama opini yang aku buat gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab dong sama calon pemimpin yang aku pilih gitu. Makanya aku pengen kenal bener-bener. Tadinya kalau bukan Prof Mahfud nggak akan ikut untuk menyuarakan pilpres ini. Bener-bener udah nggak mau, bener-bener udah bodo amat lah, siapa presidennya juga nggak berubah gitu. Tapi karena waktu Prof Mahfud dan akhirnya nggak sengaja jadi mendukung Pak Ganjar, akhirnya jadi tambah kenal sama Pak Ganjar. Dan yang buat aku bener-bener menyatakan dukungan penuh ke Pak Ganjar Pung, itu karena Pak Ganjar waktu acara diskusi di Kadin yang di TV One, Pak Ganjar jawab kalau dalam membuka programnya 17 juta lapangan pekerjaan Pung, dia bilang kalau sumber daya alam itu akan dijadikan akan ditahan, tapi industri kreatif akan jadi alternatif utama untuk menggantikan sumber daya alam.
Dari sini mulai kepikiran, oh jadi udah fokusnya tepat nih, maksudnya bener-bener Pak Ganjar akan fokus banget di industri kreatif. Iya. Buktinya konkret, karena Pak Ganjar udah pernah praktekkan ini, dia punya heterospace di Jawa Tengah. Iya. Jadi dia udah latihan di lingkup kecil, jadi tinggal kita maksimalin aja gitu. Tinggal ditarik kan programnya ke nasional. Ya dan Pak Ganjar juga ngomong di demokrasi gitu. Pak Ganjar ngomong, ini anak dulu sinis banget ya Mas. Emang bener Bang, gue bener-bener ngomong tuh gak ada. Ya sama kayak Opung lah gitu, Pung. Gak ada takutnya Pung, karena nggak ada niatan jahat, nggak ada niatan kecurangan atau apapun. Memang pure mau nanya aja orang belajar, Pung. Kok kita bisa kalah sih sama Korea? Kita 770 juta orang, mereka cuma 70 juta orang gitu, Pung. Umur beda 2 hari gitu. Kenapa sampai kita gila-gila bikin soju halal gitu, Pung? Iya. Saya udah sampai saya kesel itu, Pung. Dan Iya, poin iya. poin Bang Yolok tadi patut juga kita garis bawahi, paparan itu menarik Bang. Tadi kan Abang bilang kalau kita sadar suara kita itu mahal, kita akan kritis. Para paslon kita akan terkekok. Masalahnya kan yang sadar kan dikit, Bang. Nah, Jadi tadi ya artinya sangat atraktif dan juga sangat challenge yang tadi Korea dibandingkan. Kenapa Korea begitu maju? Karena dia punya Korea Utara. Wah, Yang menarik mengancam tuh. dia. Menarik nih sudut pandang gini nih, bener nih. Karena dia ada Korea Utara. Jadi ada ancaman ya, Pung Ada ya? ancaman yang memaksa dia mesti ini. logik sih. Sources Masuk akal. mereka hampir tidak ada. Mereka bisa robah batu-batu. Ya kan? Bisa menjadi termasuk jadi parfum. Bisa Iya. menjadi kosmetik. Mereka punya Samsung, mereka punya Hyundai, Dan ya. orang-orangnya juga begitu. Mereka tahu ini ratusan ribu, bukan puluhan ribu. Dikirim ke Inggris, dikirim ke Amerika. Oleh negara untuk sekolah. You tahu restoran-restoran Korea di Jakarta ini? Iya. Itu disupervisi, di advisor oleh kedutaan Korea. Ini Iya. dia nih bener, ini bener banget. Iya, Oh, iya. betul, Pung. Support by government. Jangan bikin kamu di Kebayoran Baru. Udah 3 di sini. Jangan di sini. Kau Sampai sana intervensinya, Iya. Pung ya. Iya, Udah iya. ada 3 di Kebayoran Baru, Iya. jangan di sini. Oh bikin ini supermarket di sini, jangan ada lagi supermarket. Kalau yang ini restoran ini. Dia karena mereka tahu ini sudah to be or not to be, survival apa mesti diindikan. Itu yang nggak dilakukan oleh pemerintah kita. Sampai saat ini Bang, Iya duta-duta besar kita apa dong kerja keras dong di luar. para dubes ya. Iya dong ada restorannya di Inggris, ada restorannya di apa di backup misalnya contoh aja itu. Iya. Kembali ke Korea tadi, dia punya itu Korea Utara. Apa kita harus bikin Indonesia Utara nih, Pung? Biar Ada- Indonesia kita, Ada biar yang Indonesia kita jadi Kan merasa tadi Abang terancam bilang gitu. ancaman. Bukan Ancaman ada. kita kan juga ada Bang. tidak sedahsyat Korea. Oh. Korea ini betul-betul perang habis. Mendesak Panmunjom, lah gitu ya. Panmunjom Anjam. itu perbatasan yang saya datang itu kan demarkasi mereka berpisah. Yang satu di backup Rusia, satu di backup oleh Amerika. Amerika. Dan itu perang betul-betul. Nah kemudian kalau Amerika dengan dalih memerangi komunisme, mereka melawan Korea Utara dan mereka backup Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Turun. Puluhan ribu, ratusan ribu yang aku lihat tentara Amerika mati untuk perang itu. Di Indonesia satu tentara Amerika pun gak ada yang mati ngelawan komunis. Poin nih. Ini poinnya ya, Pung. Gak ada. Iya. Mana ada satu di Halim atau di Kemayoran tentara Amerika? Gak ada. Di sana aku saksikan sendiri, aku lihat sendiri. Ribuan, puluhan ribu. Waktu ngeliput sana. Waktu meliput sana ya, Pung? Iya. Tentara Amerika yang mati melawan, kalah mereka melawan Vietcong. Kalah mereka melawan ini. Vietnam Utara gitu loh. Jadi kembali ke tadi yang dibilang itu tadi. Menjadi acuan challenging Korea itu udah betul. Artinya kita seperti tadi dipicu, diapakan oleh setingkat Korea itu pukulan yang betul-betul harus diperhitungkan. Kok jadi dijajah oleh Korea? Kok jadi apa Korea kita? Kok jadi apa Korea? Korea ini bukan abal-abal. Poin lagi pemerintah tuh harus Oke. benar hadir benar. Tahun ini kan, Pung, suara anak muda tuh 55%, Pung. Iya, 105 juta orang, Pung. iya. Milenial dan Gen Z itu Iya. seumuran aku dan di bawah gitu. Sampai Iya. pemilih pemula di umur 17 tahun tuh, Pung. Nah, Pung, aku mau nanya deh, Pung. Opung kan udah umurnya sekarang 80 tahun. Jadi ada perbandingan yang jauh anak muda zaman dulu sama zaman sekarang. Kira-kira, Pung, kepedulian Opung sebesar apa sih, Pung, sama penerus bangsa ini, Pung? Loh kalau saya terus terang kepedulian pertanyaan kau itu menarik. Kepedulian aku
janganlah terulang kegonyolan, kebodohan di masa lalu. Jangan lagi menjadi korban. Ya apa yang terjadi peristiwa 98, ya kan apa aksi apa tuh kerusuhan sosial, dan kemudian jangan lagi berkembang karena sekte. Kalau sesama Jawa gampang promosi, kalau sesama Manado ini, kalau sesama Sunda atau ini tidak begitu lagi. PDI Perjuangan hebatnya apa? Final sudah soal suku. Ketua di DKI orang Tionghoa, ya kan? Waktu pun di Papua mayoritas Kristen Islam, ya kan? Widodo di Jawa Timur ini Kristen. Udah beres soal itu. Udah final. Udah final. Nggak ada tuh ras-ras itu Bang. Nggak ada suku agama menjadi pertimbangan di PDI Perjuangan, sudah nggak ada. Jangan dipromosi lah orang Batak itu. Masa dia lagi yang pegang Katolik itu. Itu ini apa? Udah nggak ada gitu ya. Iya, udah final. Udah lewat ya. Itu bangga aku mengatakan satu-satunya partai yang sudah tidak ada sekte-sekte itu. Sekte. Ya. Soal di Golkar juga ada ya Bang ya, sekte-sekte hari ini Bang. Mereka lah yang tahu. Golkar. Sampai sekarang di Golkar masih ada Kosgoro, MKGR, Soksi. Ini yang naikkan fusi dulu. Di kita sudah hilang itu. Nggak ada lagi NU, nggak ada lagi Partai Katolik, nggak ada lagi Partai Kristen, nggak ada lagi Burba, nggak ada lagi PNI. Udah cair semua. Udah cair ya Pung? Iya. Butuh waktu 50 tahun tuh buat nyairin ya Pung. Maka seperti Udah proses. Udah proses panjang. Maka PDI Perjuangan ini punya keunikan. Kalau keluar dari PDI Perjuangan langsung hangus. Tidak ada tokoh yang jagoan di PDI Perjuangan keluar jadi orang. Semuanya tuh Bung. Laksamana Soekardi, Ben, Arifin Panegoro, yang giantnya minyak itu, Medco. Kemudian si Murdaya Po. Udah 3. Banyak kali. Sopan Sopian, banyak sekali. Hilang semua. Harus Jarot ya tadi ya. Iya, nggak ada di percaturan politik. Coba kalau Golkar keluar jadi Nasdem. Loh, keluar jadi Kosgoro. Keluar jadi Gerindra. Iya. Iya benar. Keluar jadi Hanura benar. Jadi orang. Iya. Ini kalau tetapi uniknya di kita tambah kaya. Kalau keluar di sini Murdaya Po tambah kaya, siapa tambah kaya, tapi untuk karir politiknya selesai gitu. Karir politik selesai. Berarti Mas Gibran ini terancam kaya dong, Pak? Apa ya? Mas Gibran terancam kaya. Kan belum balikin KTA belum. Artinya kalau saya lihat, bukan saya meramal, dengan ini yang namanya Jokowi, Gibran sama Bobby, karir politiknya habis. Wih, ini berdasarkan historical ya, Po. Iya. Melihatnya berdasarkan sejarah yang udah terjadi gitu. Terjadi. Dan itu kayaknya yang tadi Abang sampaikan ya ada Andi Panegoro sebagainya itu pengusaha ya Bang? Banyak ya Bang? Pengusaha, paling giant. Iya. Dan ini Pak Jokowi pengusaha juga mebel gitu Bang. Iya, Medco, giant itu, besar itu, raksasa itu. Iya. Dia punya, maka orang bilang PD Perjuangan ini konyol juga ya. Orang kaya dipecatin, Murdaya Po dipecat, Arifin Panegoro dipecat gitu loh. Ini partai apa ini? Orang bujuk yang kaya-kaya biar masuk ini diapain? Ini karena soal ideologi, soal disiplin, soal lurus. Iya. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi, melihat bagaimana untuk anak-anak muda belajar dan kemudian itu, saya pikir akan tetap abadi itu kejujuran, itu maka saya bikin tagline. Jujur, peduli, cerdas itu. Iya. Peduli istri, peduli keluarga, peduli tetangga, peduli ini, peduli pasti dicintai, disayangi. Peduli. Iya kan? Mereka yang cerdas pasti jadi winners, pemenang. Ya kan? Satu lagi jujur, pasti dipercaya. Jujur di janji, jujur di waktu, jujur di ini, pasti diapain. Gitu. Nah itu saya pikir universal. Dan kemudian juga tidak memilih waktu dan apa itu tetap. Nah kalau seperti sekarang ini akan dilihat siapa-siapa pemimpin Indonesia yang jujur, siapa-siapa yang betul punya integritas, siapa-siapa anak-anak muda ini nggak bisa dibohongin lagi. Iya betul. Nggak bisa. Hari ini dia ngomong A, besok dia B, mungkin dia bisa memanipulasi begitu, tapi jejak digital sangat jelas sekali. Iya. Siapa itu Bang yang hari ini A, besok B? Yang contoh yang paling spektakuler ya Jokowi. Contoh spektakuler. Paling telanjang itu. Iya. Paling telanjang.
di Senayan. GBK. Juga. Calon presiden kita Ganjar Pranowo Ya. menang. Yang berambut putih kan Bung katanya. Iya. Yang berambut putih katanya. Iya, menang. Itu dilantik. Jangan apa Iya. tinggal di istana di AC. Harus ini jalan. Siapa yang menghadapi 2024, 2020 ke depan adalah orang yang siapa itu Ganjar. Terus tiba-tiba berbalik dia. Konyol nggak? Iya pakai perantara dikit lah gitu. Ah. Jadi kayak Metro Mini. Ya jangan kasar kali gitu lah Bung ya. Iya Metro Mini ke kanan sennya dia ke kiri. Gimana pendapat Bang Yolek nih? Jokowi yang begini nih. Aduh. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri, kira-kira segitu. Gimana Bang? Itu mak-mak yang naik motor itu kan. Saya naik ke kiri, belok ke kanan Bung. Nabrak lah jadinya gitu. Oh, nabrak aja dia. Iya ketabrak jadinya. Jadi kembali ke tadi ya, orang akan melihat tidak perlu dalam-dalam, tidak perlu dengan ketelitian akan kelihatan telanjang itu. Bohong itu, kejujuran itu, ketulusan itu akan kelihatan. Dengan dipoles bagaimanapun akan kelihatan. Oh ini orang jujur. Oh ini poles. Saya terus terang Mahfud itu karena dia menurut saya dia orang yang jujur. Dia aku ikuti dulu sama Gus Dur dia waktu menteri. Aku ikuti dia sama-sama DPR kami di samping mejaku dia. Aku ikuti dia waktu jadi MK. Aku ikuti perjalanan karier dia. Orang yang punya integritas. Gak ada catatan. Gak ada. Yang dia buka rekaman yang waktu membongkar masalah Cicak buaya. Di MK itu. Oh, ya cicak buaya Bung. Yang soal apa? Ya, saham jabatan apa itu? Perselingkuhan itu. Iya, itu dia bongkar itu. Sabri juga situ. Iya, dia bongkar. Dan dia nggak ada beban. Yang diceritain Mata Najwa kan sampai Iya, ajudan ditarik kan benar. Iya, itu. nggak ada beban dia. Nah kita butuh orang-orang seperti ini. Indonesia butuh. Maka saya bilang waktu itu kan dia perpaduan Hugeng, dia perpaduan dari Ahmad Lopa. Ya kan? Berani, tegas, bersih. Itulah Hugeng. Ada sama dia itu. Ada ketegasan menguasai hukum dan segala macam. Ada sama Lopa. Kalau kata Gus Dur kan polisi yang jujur cuma 2 ya Gung. Bung ya. Iya. Polisi tidur sama Pak Hugeng gitu kan. Iya. Kata lakukan Pak Gus Dur tuh zaman dulu tuh. Wah gokil nih gokil. Dan belum lama juga Prof Mahfud tuh ngomong sendiri kan. Iya. Biasanya para pejabat atau siapapun itu yang tersandra cerita-cerita lama akhirnya nggak bisa gerak. Iya. Kalau Prof Mahfud nggak ada kira-kira seperti Iya. itu. Nggak tersandra. Iya. Dan dalam konteks Mas Ganjar itu kan yang ngasih ide ke Abang juga kayaknya Pak Jokowi itu, Bang. Ide Pak Ganjar itu Pak Jokowi, Bang. Oh iya. Yang sebenarnya kalau buka kulit tanpa isi, awal aslinya idenya Jokowi Ganjar. Nggak ada tuh wacana Prabowo, Bang. Ide dia itu. Ide Pak Jokowi itu. Iya. Supaya majukan Ganjar. Karena dulu Pak Ganjar kan mati-matian. Iya. Sampai cuti loh. Bahkan kita Jadi jurkam. ngomong berdua sama Jokowi. Siapalah yang menyampaikan ke Mega? Siapalah yang menyampaikan ke Puan? Bagaimana caranya? Sampai ke situ. Komplotan lah Bang itu, Bang ya. Aku dengan dia tuh komplotan. Tiba-tiba ditinggal. Aduh. Tiba-tiba ditinggal. Itu betul-betul sebenarnya sama dia itu dan di mana-mana. Ya. Jalan ke pasar dengan ini masih jauh-jauh hari nih masih jauh-jauh hari 3-4 tahun yang lalu ke pasar. Pak Jokowi katanya dia bilang gini, ada di sampingnya Ganjar. Begini. Ini siapa? Gitu berkali-kali sebelum muncul nama dia. Hidup Pak Jokowi, hidup ya. Ya tunjuk sih Ganjar. Apa tuh maksudnya Pung nunjuk? Ini dong yang di hore-hore, bukan aku. Bukan aku. Kira-kira gitu loh. endorsement lah seperti itu kira-kira. Sampai ke situ Sampai ke situ mikirnya ya. dia lakukan. Sampai ke situ. Dan kebetulan kan hubungannya kan cuma satu tingkat nih dari presiden ke gubernur. Iya. Ya kan hierarki dan kemudian dia Jawa Tengah lagi. Jadi banyak kali kebersamaan mereka itu komunikasi mereka intens sekali. Gitu loh. Jadi wajar lah dia pilih Ganjar. Waktu itu, Bang. Apalagi satu partai. Iya, Iya, Karena ada bonding emosional juga kali ya. Iya, Oh. iya betul.
Jadi dalam hal ini aku terus terang tambah yakin Ganjar karena Ganjar korban yang dikhianati. Korban yang dihianati. Iya dong, dia dikhianati dong. Biasanya korban itu bang. Saya sedih dengar statementnya Ganjar waktu ditanya wartawan apa sekarang bagaimana dengan Pak Jokowi. Bisa dengan satu kata, tidak satu kalimat. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Oh iya dia ngomong Iya, itu. iya, Ya. iya. Aduh itu berdiri deh. Merinding ya. Ngeri itu. Aku ingat dulu bagaimana kita bertiga. Bagaimana Waktu proses itunya ya, Pung. Iya. Berdarah-darahnya ya bang. Apa sih yang membuat mesti berkhianat? Apa sih? Apa tuh candu apa sih? Narkoba apa sih yang membuat mesti apa? Itu loh. Dendam kekuasaan dia bang. Apa itu? Jadi sekarang apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang saya kasih ingat dia 1 bulan sebelum dilantik. Nah, ada 3 hal tuh Bang. Tadi aku cerita sama Bang Arif. Iya. Iya, saya bilang ke dia. Itu waktu itu ketua DPD Sumatera Barat Alex ada, kemudian Aceh Karimun ada, si ini ada banyak di situ ada 5-6 ketua waktu ngomong. Jadi bukan aku aja. Iya, hadir situ bang ya. Iya, Apa iya. pesan Opung tuh ke Pak Jokowi dulu? Mas, ada 3 dari pengamatan saya sebagai wartawan politik puluhan tahun, ada 3 ancaman kekuasaan. Ada 3. Apa itu? Terkejut badan. Terkejut badan. Ada tuh terkejut. Bayangin tiba-tiba dibikin pen DPR di sininya. Menteri sama apa takut? Dirjen. Terkejut tuh Bang ya. Iya. Orang biasa gini gitu ya. Hebat rupanya aku gitu loh. Hebat rupanya aku. Kewajuk badan tuh gitu. Terkejut. Hebat. Dendam kemiskinan. 2, ini yang kedua ya, Pung. Iya. Terkejut badan dalam kemiskinan. Mas kan tinggal di bantaran sungai. Merasakan sakitnya. Ada 2 starting awal. Melihat kemiskinan itu 1 hukuman. Kenapa orang lain bisa kok kami nggak bisa? Kenapa orang lain bisa sepeda motor kok aku nggak bisa? Perspektifnya gini. Atau dilihat itu sebagai 1 proses. Oke. Itulah keadaan yang ada yang mau kita perbaiki. Nah, Yang bahaya itu yang hukuman ya, Pung ya? Ya, kalau yang ini melihat ini, inilah yang dendam. Iya. Iya. Dia akan Akan bisa Haji mumpung berkuasa. Haji Dan saya mumpung. bilang, Mas kan pimpinan di DPD PD Perjuangan juga. Ketua sama sekretaris. Mana laku ketua kalau sekretaris gak ikut teken. Yang pegang stempel sekretaris. Iya. Dia juga punya kuasa. Iya. Loh, dia sadar kekuasaan dia sebagai sekretaris. Iya. Kau boleh ketua, tapi tergantung aku. Gitu loh. Itu semua detail aku cerita. Dan dia catati. Waktu itu. Iya bang. Dia catati baik-baik. Dendam kekuasaannya gimana. Kemudian dendam kemiskinan. Terkejut badan. Jadi 1/3 saya ke Bogor. Malam-malam jam 10 aku pulang. Diantar dia aku ke mobil. Diantar dia ke mobil. Mas Panda, saya belum terkejut badan. 2000 berapa itu bang? 2000 berapa tuh Opung? 2023 udah 22. Oh, udah 22 tuh. Berarti terkejutnya baru-baru ini. Jadi Terkejut. jadi aku tetap dalam apa sama dia itu 3 itu. Dan ini yang sekarang ini inilah outputnya haus kekuasaan dari dendam kekuasaan itu. Outputnya nih bang ya. Ya ini. Harus dendam kekuasaan. Iya, kalau dia tidak terjangkit ini, dia nggak akan lakukan ini. Dia nggak akan lakukan. Logik. Dan kalau nggak salah abang juga 3 bahaya itu tadi ya. sampai juga ke Gibran kalau nggak salah bang ya di Bogor Apa? itu bang ya soal 3 bahaya kekuasaan itu. Iya, saya bilang ke dia, Gibran, bapakmu saya udah kasih tahu ini di bukuku yang ku kasih ini kau baca. Iya. Iya pak. Nggak sampai cium tangan abang. Ini di juga. Bogor bulan Juli gak sih, Opung? Coba, Yang waktu apa? Yang lari sama Gibran lari sama. Ya itu yang Ganjar. pertama kali aku ketemu Pak Ganjar itu kan di Bogor itu kan. Di Citerep kalau Karena salah. iya ada Opung Ya, juga di situ. tapi kalau cerita kau itu juga aku ada. Iya benar ya. Benar. Jadi ya aku ke depan panggung kan, Bung. Iya, yang kreatif. Oh, ini di Bogor kreatif. situ. Iya, industri kreatif. Iya, oh. Di sebelah sana aku makan sama Gibran. Di sebelah Iya, sana iya, sama iya. berdua ngobrol. Yang viralnya cuma cium tangannya. Ah. Ajaran abang ini nggak viral ke Gibran. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang saya kasih tahu ke Gibran, ya kan. Baca itu, bapakmu udah saya kasih tahu loh. Hati-hati. Gitu. Jadi gimana nggak pernah berkuasa, tiba-tiba berkuasa. Pas pampres,
Respon Gibran saat itu apa bang? Apa? Kalau di Respon dunia Gibran. keartisan star syndrome tuh namanya, Pung. Hah? Star syndrome kalau di Iya, dunia iya, keartisan iya. tuh kan star syndrome. Kaget ya tiba-tiba kan. Iya. Punya followers banyak, punya fans banyak. Kaget tuh dia, Pung. Langsung Iya. Jadi sorotan. tegak mulu, Pung. Ini kayak ada penggaris nih, Pung. Enggak gini-gini gitu. Iya. Kalau Akhirnya dunia nggak mawas diri kira-kira begitu ya bang. kurang Ya? lebih Tapi seperti waktu itu Gibran tersinggung gak bang sama abang bang? Abang kan itu sebelum ketemu kan abang ngomong Gibran itu anak ingusan itu bang. Dia terima kasih. Oh, terima kasih. Jadi, kau gimana perasaanmu? Aku bilang kau anak ingusan. Aku bilang kan, terima kasih Pak, saya dinasehati. Gitu. Bapakmu bilang apa? Bapak ketawa aja. Loh kita ngapain dia tulus bukan karena Iya, benci. Iya. Iya kan? Saya nggak tahu pengertian anak ingusan. Ya, saya bilang tahu nggak anak ingusan? Arti anak ingusan tahu. Anak-anak ingusnya di sini gantung dua, ditarik. Terus ini dia nggak buang, maka dibilang dia ingusan. Oh gitu ya Pak? Iya. Nanti kau tanya bapakmu, ibumu kau tanya itu. Itu kan dibawa-bawa kemana-mana itu, kemudian masuk ke dalam. Itu kan viral banget tuh bang. Hah? Viral banget anak ingusan yang abang bilang itu ke Gibran. Mana-mana ceritanya. Padahal sederhananya maksudnya kan. Iya. Jadi kasihan lah aku kalau aku terserang aku lihat ambisi bapaknya atau ambisi ibunya dipaksakan. Itu aja korban ini anak ini. Apapun ceritanya lihatlah, asam sulfat lah, kebun binatang lah, apalah. Aduh kasihan. Kasihan. Maka dari Iya, situ iya. bapak Dia- berterima kasih. Dia mesti minta bantuan LBH nih. Kenapa, Pung? Biar bela dia ngelawan bapak ibunya. Iya, kalau ketemu aku udah pi kau ke LBH. Bung, tapi aku mau nanya dong, Pung. Opung kan udah 80 tahun nih, Pung. Berkali-kali aku ulangin nih, Pung. Karena menarik nih, orang tuh biasanya kan 70 bonus ke depannya gitu kan. Iya. Lah udah sampai 80, Pung. Apalagi sih yang Opung kejar itu, Pung, dalam hidup ini, Pung, gitu. Yang aku kejar bisa aku berbuat sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Aktualisasi Dan diri berarti ya. kemudian orang bisa aku mewariskan pengalaman saya menjadi pembelajaran, barangkali bermanfaat buat mereka, berguna untuk mereka. Itu aja yang mengapakah saya membuat aku Jadi dampak tetap- berarti ya, Pung. Hah? Jadi dampak buat orang Iya, itu, Pung, ya cerita. Itu yang bikin aku tetap bersemangat. Gitu. Salah Gitu. satunya lewat buku-buku yang abang tulis Iya. terakhir yang lahir sebagai petarung itu ya. Jadi dan artinya aku pernah berumur 22. Iya. Pernah juga aku ditangkap, disiksa militer, dimasuki penjara. Pernah juga aku jadi wartawan yang perang ke Vietnam, Kamboja. Pernah aku juga mengalami ini. Gitu. Dan semua itu kulihat dari kegembiraan. Gak pernah kulihat itu jadi beban. Jadi waktu dulu dipopor pakai senjata, berdarah begini, reaksiku rupanya asin juga darah gitu. Teman aku beraung-raung, waduh. Sutradara minta kita dipukuli, gue bilang. Keren. Di buku aku bikin tuh. Saudara itu Tuhan ya, Pung, ya. Iya, sutradara minta kita dipukuli. Keren. Jadi ngapain kau nangis-nangis, gue bilang kan. Nikmatin aja ya, Pung. Bukan begitu sakit. Dengan menjerit-jerit dia kurang pukulan. Itu teknik juga. Kurang pukulan. Jadi kurang pukulan kan. Itu aku bilang sama dia. Aduh, kau jaga dong kak kita kader Universitas Bung Karno dilihat orang nangis-nangis. Bilang gitu. Jaga marwah. Kan ada tahanan yang lain lagi. Ada anak game ini, ada apa, ada kelihatan kan. Ya udah. Nah, saya lihat itu seperti film. Jadi kalau di rumah tahanan militer itu kalau dipanggil malam, itu dua kemungkinan. Hilang, babak belur. Oh, dua aja tuh, Pung. Hilang tuh meninggal ya, Pung? Hilang nggak tahu dibawa kemana. Oh. Malam hari dipanggil dari juruji begitu bang ya? Menghadap. Dari juruji kalau udah dipanggil, itu kalau nggak hilang, Babak belur. babak belur. Ya kan? Dipanggil aku malam-malam. Panggil malam-malam. Terus di samping jeruji itu udah mengucap pak gitu kan. Aduh apa gitu. Kerbak sepatu bot polisi militer tuh. Dok. Kerbak kayak film lah. Mengucap pak, kayak udah sampai di depan. Aku dipanggil tuh karena siangnya aku sidang saksi menterinya Soekarno, dia anggap aku melawan.
Oh. Dianggap Soekarno apa Soeharto? membantai Soekarno. Oh, Soekarno, oke. Menteri-menteri Soekarno. Kami kan Universitas Bung Karno. Iya. Dianggap melawan sidang gitu, Bung. Melawan di sidang. Begitu aku datang, Sersan Mayor yang aku saya begitu duduk, langsung si Letnan Kolonel ini yang mereka tuh langsung disiram aku kopi panas. Begitu aku bilang, udah asbak. Wah, digebukin gua. Fase babak belur. Artinya aku asik juga, senang juga. Kok bisa digebukin asik ya? Beda kelas Bang Arif. Udah kau jangan main-main ya. Nanti kau di sidang jangan apa. Yang bicara kau benar, kau menghina ABRI. Begini macam-macam kan. Udah. Dibawa. Balik kan babak belur. Masih hidup kan. Masih hidup. Minggu depannya sidang ini sampai ada dimuat di koran tuh di apa itu ada di Kompas di buka itu sidang majelis hakim yang mulia, apakah saya habis bersaksi ini akan dipukuli lagi? Apa ngomong gitu, Bung? Kenapa? Rusak banget ya. Jaksa ini minggu lalu mukulin saya. Jaksa udah merah mukanya. Anjing babi ini. Wah, bagu bunuh lagi. Dalam hati gitu tuh Bung ya, udah gitu ya. Aku agak lucu-lucu aja. Itulah gunanya baca Kopingho. Drama. Ini kebudayaan nih masuk nih. Drama Rendra, drama Steve Lim, Riantiarno. Jadi senang yang begitu. Nah, lanjut Bung, itu cerita gimana Bung? Itu kemudian udah itu udah diapakan begitu. Jaksa Agung merah, Bu. Datang hakimnya. Itu tidak akan terjadi lagi. Tolong ya, auditor gitu ya, auditor jaksanya. Di sini hak asasi dilindungi, di sini diapakan. Terima kasih Pak Hakim, moga-moga saya selamat nanti. Jadi gak bisa diapa-apain ya Bung. Jadi aku lihat bahaya Strategi. ancaman itu kenikmatan. Nah, itu poin. Iya. Bahaya ancaman itu adalah kenikmatan. Iya dong, mana bisa kau bayar? Ancam dulu aku ini. Enggak, benar. Benar, ini bagus. Menarik banget ya. Sama aku cerita istriku. Aku diancam waktu wartawan Sinar Harapan. Pandana Beban, ya. Istri saudara biasa belanja di Melawai Plaza. Iya, kenapa Rupaya? Kalau masih terus berita itu, yang kau bikin berita itu, kita akan bunuh istri saudara. Kau bunuh cepat dia. Biar istri gelakuin, selamat gue. Kagok dia. Kau dengar, kau bunuh, gue bilang. Makin takut ya malah gitu justru ya. Aku gak tahu. Waktu pulang ke rumah aku bilang sama bini gue, ada telepon begini-gini. Aku bilang ada istri. Emang kau punya istri gelap rupanya? Jadi saya lihat ancaman itu kenikmatan. Ancaman kenikmatan menarik juga. Dan bahaya itu ini. Malah digas. Jadi indah gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Gibran sekarang, apa yang dilakukan Jokowi, buat aku indah. Nikmat gitu loh. Oh begitu. Oh ini teater loh. Tambah ilmu juga Bang. Gak usah beli tiket Riantiarno. Karena ada proses tadi perjalanan panjang. Iya. Berarti tadi jawabannya Pung ternyata memang pengen bermanfaat buat orang-orang ya Pung memang ya. Loh iyalah, itu pertanyaanmu tadi. Sekarang sampai umur 80 sampai apa. Bisalah kita berguna, bisalah kita bermanfaat. Ada legacy ya Bang ya. Iya. Dan kemudian terus terang kalau sudah on the right track itu kita diajari kreasi kok. Ada aja ide, ada aja ini. Sama dengan mana ada terpikir aku Jokowi, aku kasih tahu bahaya kekuasaan. Iya. Ternyata relevan sampai sekarang. Iya relevan, poin. Coba waktu itu kita sanjung, waduh terima kasih udah mau jadi presiden dilantik, nanti begini. Enggak, aku langsung masuk. Menohok itu, hati-hati. Kalau berkuasa ada ini loh Mas Jokowi. Dari kejuk badan tuh. Ada dendam kekuasaan. Itu spontan aja Bung materi kepikiran itu. Iya, spontan dari pengalaman. Iya, dari experience memang, dari pengalaman ya. Dia nyatati. Tapi terkejut badan menarik juga sih itu. Iya. Istilah itu karena istilah itu lumayan berpengaruh besar Pung untuk itu eye catchy bahasanya kalau menurut gue sekarang. Kayak
ih terkejut badan apa nih gitu kan. Ya sama Iya, aja kayak iya. kalian sini bantu gue kan, histeris lah dipentas di apa kan. Iya. Tuh kok badan tuh. Wah, tes juga tadi, Bang. Wah, Star syndrome tadi. Star syndrome. gitu. Akhirnya artinya kalau kita nggak ada prepare mental, Gak siap ngadepin itu. kelar. Loh iya. Iya. Dan apalagi kita nikmati gitu loh. Iya, Ada orang yang tidak bisa menikmati, ada orang yang kemudian dianggap menjadi beban, ada dianggap menjadi satu hukuman, ya kan? Tidak dilihat lagi keindahannya, Iya, iya. tidak dilihat lagi kenikmatannya. Di situ. Terkejut badan, dendam kekuasaan, Sama dendam kemiskinan. Iya. Tapi emang Bapak ini abang nggak nggak sakit hati bang sama Pak Jokowi bang? Kenapa? Iya nih Pak Jokowi tiba-tiba syat gitu. Ya rugi lah sakit hati. Oh rugi sakit hati. Tunggu dulu ya. Ini aku ngomong sama anak-anak saya. Wah aku sakit hati, aku kesal. Aku cemburu. Di mana kau dapat itu? Di Pondok Indah Mall, di Melawai Plaza, di mana kau beli itu? Kok Sakit Bapak jangan hati ya, main-main dia. dong. Aku sakit hati. Karena apa itu mahal? Dia bisa membunuh kreasi, dia bisa membunuh sukacita, dia bisa membunuh ini. Mahal. Keren banget berarti. Mahal gila. Jangan mau perasaan kita sakitin orang tuh jangan mau ya, Bro. Iya. Jangan mau ya, Pung ya. Justru kita distract. Aku cari-cari di Pondok Indah Mall gak ada dijual. Iya, aku cari di Senayan City gak ada. Di mana lah kau dapat itu? Sakit hati. Sakit hati gitu. Keren sih. Gua pengen sakit hati. Ini sama kayak waktu ini ngomongin konsep ketersinggungan kan. Kan Iya, ketersinggungan iya, itu pilihan kan. Sakit hati kan kita merasa sakit kan, Pung. Iya. Kalau kita Relate, iya ini keren relate, banget maksudnya ketika lo kayak misalnya gue dikatain, "Oh, yang Lex bego." Ya kalau gue kan pintar ngapain. Loh, ya gitu kan maksudnya kan. Ini Iya. aja contoh. Saya keluar dari penjara tahun 68, 69. Sebagaimana biasa tiap hari Minggu kita ke gereja. Oke. Sampai di gereja kita tahu komentar. Udah datang PKI. Ada PKI. Ngeri itu nista sekali waktu itu kalau dibilang PKI. Abang di label itu ya bang? Iya. Abang di label PKI. Di labelin itu, Iya. Opung. Di labelin itu. Woi PKI udah datang ke gereja PKI gitu kan. Nah, Kalau waktu itu aku sakit hati nih, aku anggap senyum aja, lucu-lucu aja. Anggap lucu-lucu gitu loh. Malah yang komentar-komentar tuh aku samparin. Apa kabar? Belum pernah kali kau ketemu PKI ya? Ah ini dia. Gitu. Lo jual gue beli. Itu yang namanya dialektika. Jadi ada dialektika yang membuat kita tidak tertekan, tidak terbeban. Kalau istilah anak muda sekarang, POV ya? apa tuh? Point of view-nya ya? Iya. point Iya of view-nya. perspektifnya beda. Iya. Jangan baper, Pung. Ya, Kalau bahasa anak Ya, muda sekarang, Pung. ya. Jangan baperan jadi Iya. orang. Iya betul. Apa-apa Kembali bawa perasaan gitu. Iya. Iya, kembali lagi pilihan ya. Jadi kalau istilahmu tadi apakah tersinggung, apakah kemudian sakit Dendam hati, gitu, Bang. dendam, ya rugilah. Buang-buang waktu bang. Iya, lo bukan rugi, malah kita cemburu di mana tuh? Bisa tambahin dulu biar tambah dendam kita. Oh gitu. Iya dong. Bikin dia capek supaya kita dendam ya, Pung. Iya Itu dong. pun gak bakal dendam kita kan. Tambahin lagi dong. Iya. Kok kayak aku orang dosisnya ini gitu loh. Padahal banyak masyarakat menilai ini pengkhianatan luar biasa bang. Bagi abang ini masih Apa? Enggak sesuatu hal yang bukan satu hal yang baru. Jadi seksi. Artinya sekaliber Jokowi bisa berkhianat gitu loh. Wah itu kan mahal tuh. Iya. Mana bisa? Jokowi ini ada 10 miliar. Berkhianat dulu kau. Kagak keluar duit kita dia berkhianat. Lu ngerti gak? Ngerti. Siapa yang gak tambah kaya? Gue tambah kaya dong. Iya. Ini ada 10 M. Untuk apa nih Mas Wanda kata Jokowi? Bikin dulu berkhianat. Sampai rakyat bingung. Kan? Gimana caranya? Majukanlah anak kau itu. Yang anak ingusan itu. MK-nya kita kerjain. Gitu loh. Kagak keluar duit. Kejadian. Siapa yang gak untung? Dan karakter abang ini yang related dengan tidak mau terjebak dengan sakit hati, sebenarnya juga ada hubungannya dengan ketulusan bang. Oh iya. Jalani hidup, hati nurani, mungkin juga bisa dengan memaafkan. Tapi kapan pengampunan. nemuin jurus itu kapan, Opung? Ya menarik ini. Dalam perjalanan ini pengalaman. Ya di umur keberapa inget gak, Pung? Kan ini semua kan dari jawaban Opung Dari itu sekitar 30-40-an. umuran segitu ya, Pung. Iya, Udah mulai menemukan. berproses. Atau mungkin ada ajaran orang tua yang abang pegang sampai detik ini, hingga akhirnya relate sama
Kalau hubungan ajaran dengan orang diri. tua itu terus terang Panda jangan kau pikir kau hebat. Itu pulang dari Vietnam atau Kamboja. Jangan kau pikir kau hebat. Kau itu 0. Tapi kalau Tuhan kau bikin di depan kau cum laude 10 kau. Dari orang tua ya, Pung. Kau itu 0. Tapi kalau kau bikin Tuhan di depanmu ponten 10 kau. Ponten 10. Gak tahu nih, Pung. Zaman dulu, Pung. Ponten tuh nilai, guys. Ponten itu Pung, dulu. Pung. Ini dong, Pung. Cita-cita sedikit dong, Pung. Pengalaman-pengalaman nyerempet pinggir jurang nyawa pengen hilang, Pung. Waktu ngeliput jadi jurnalis, Pung. Jurnalis perang. Iya. Itu tuh yang pengen kita tahu tuh, Pung. Seru tuh. Jadi kalau yang itu kita udah tahu daerah perang. Di Vietnam atau di mana, Di Pung? Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu kita di bar di satu restoran, Hmm? bom dilempar granat, ngelompat. Oh, orang baru datang. Oh, gitu. Wartawan baru, Pung. Atau tentara baru, wartawan baru, Pung. Gitu. Langsung ditanya udah berapa hari di sini. Tapi kalau pampu pecah sini, kan biasa aja. Oh, udah ini. Udah lama. Satu, kalau kita ikut operasi ke lapangan itu pilot Amerika itu kasih kertas sign dia tidak tanggung jawab kalau aku mati gitu. Oh, gitu ya, Pung. Oh iya dong. Saya kan dulu baru naik kau baru ikut kau gitu kan. Baru bisa liput gitu ya, Pung. Nah waktu ke Loc Ninh, kota perbatasan Kamboja Vietnam itu kita terbang pagi itu dihajar. Wow, helikopter kita. Wih, aku pegang masih ada ini ku. Kaki. Kaki. Udah terus di atas kelapa itu. Jadi itu kan kayak percikan anak korek api dari bawah tuh Iya, kelihatan. iya. Udah, wah masih ada. Cek kaki masih ada. Jadi dia masih hidup. Nikmat gitu loh, apa ya? Jadi nggak ada seram, ngeri kali. Ya, kayak apa? Enak gitu loh. Udah adrenalin jangki udah jadinya. Adrenalin jangki ya, Pung ya. Adrenalin jangki. Iya, jadi kayak adrenalin kayak. Jadi kau bisa bayangkan hotel yang Grand Hyatt sekarang, Iya, Bang. kulkas di luar, tempat tidur apa, sofa ini di Jalan Tamrin, di Jalan Bundaran itu. Itulah terjadi di Kabul waktu aku datang. Oh. Di Afghanistan, Pung. Waktu aku datang di Vietnam. Vietnam. Afghanistan. Benar Afghanistan. Iya. Hotel Intercontinental itu udah kulkasnya di depan apa ya udah dijarah gitu loh. Oh, udah dijarah. Udah dijarah gitu. Carut marut saat itu, Bang ya. Mau cerita tidur di mana? Iya. Ada cerita mau tidur di mana, makan di mana gak ada. Tapi enak nikmati gitu loh. Woi, kayak apa di sini? Balik lagi ajaran orang tua tadi, kalau kita bikin Tuhan di depan, Iya. berarti guys, Iya. ancaman-ancaman itu dinikmati. Dan balik lagi ya, salah satu ajaran orang tua itu kan pendidikan Belanda mereka. Dia bilang, kau Panda van Hees et Recht. Dari rumah kau orang kaya. Pak, gimana gua ke Jakarta naik dek kapal tanpa emas? Punya mentally, morally. Kau orang kaya dalam mentally, morally. Wah, seumur hidup gue ingat itu. Jadi dari berangkat dari rumah udah tahu kita orang kaya gitu, Iya, Pung. orang kaya. Udah ditanamkan gitu. Jadi nggak tergiur kita aneh-aneh macam-macam. Yes. Udah kau anak orang kaya. Mental kau, moralmu. Enggak tergiur sahabatnya jadi presiden juga, Bang ya. Apa? Hah? Sahabat abang jadi presiden enggak tergiur Iya, juga. enggak lah. Kalau misalnya Aku abang terus terang berani bersaksi, aku sama Adian tidak ada menikmati satu peser pun dari kekuasaan dia. Kalau ku kenalkan dia 2-3 konglomerat bisa jadi uang. Dalam perjalanan Iya abang, dalam Kalau perjalanan ku abang promosikan memperjuangkan. orang jadi dirut BUMN bisa jadi uang. Bisa jadi. No. Gitu loh. Kita hormati dia, kita hargai dia, kita jaga dia. Dan itu dilakukan Adian dan saya lakukan. Balik lagi ke tulisan tadi, Bang. Iya Ya. dong. Itu respectful kita timbal baliknya ke dia. Tidak jadi beban. Makanya bisa Iya dong. ngomong enak aja ya. Sama udah Tidak tadi. tersandra gitu kan. Iya, Respectful tadi, ya. Nggak ada beban. Iya. Pak tolonglah dulu Pak, sini Pak. Mau jadi apa dia Pak? Bapak kasih tahu lah sini. Nggak ada. Sekarang itu mahal itu, Bang. Loh, bisa Respectful dibikin itu. uang. Mahal itu. Tuh. Tapi itu yang dibilang Van Hees et Recht, kita memang udah anak orang kaya. Gini ngerinya di situ. Padahal duit pas-pasan. You tahu dulu kita kalau anak Jakarta datang ke Medan. Hah? Hah? Apa kebalik? Medan ke Jakarta, Jakarta ke Medan. Anak Bang? Medan Medan datang ke ke Jakarta. Medan ke Jakarta. Anak Medan ke Jakarta.
kita mau masuk restoran Jalan Sabang, 4, kau nanti makan apa? Kue tiaw, kau apa? Mie, bakso, kau makan apa? Aku peluangnya dulu. Begitu makan, kayak bertengkar lah yang apa di siapa yang bayar. Oh, aku yang bayar. Ah jangan kau lah. Oh. Cewek-cewek yang apa lihat itu. Gila juga anak-anak ini. Karena udah patungan ya, Pung. Udah Gitu. udah pegang patungan. Strategi itu. Habis itu baru siapa yang bayar sesuai ketentuan ya, Pung. Baru. Ini soal casing aja, biar lebih cantik dilihat. Jangan kau lah, udahlah. Kemarin udah kau yang bayar. Enggak, kali ini aku yang bayar. Ah udah kau lah, apa betul kau? Rame kan orang ini berlomba-lomba bayar ketika gua kan lihat di samping meja itu. Hebat ini anak Medan gitu. Kompak. Itu bungkus kertas kado dipakai pita cantik. Oke. Makan ke restoran. Satu mana rokok di mana? Oh di sebelah jalan. Ditinggalkan lah ini bungkus kado ini. Batu bata 2. Batu bata. Oh hilang semua. Pantas ditinggal batu bata isinya. Kalau enggak model paku-paku kecil. Begitu mie-nya udah mau habis. Ini apa nih kok ada ini? Waduh apa? Paku kecil kan. Waduh untung enggak saya. Oh, berapa? Oh, enggak usah bayar Pak. Wah, itu tahu. Sudah aku kerja dan sudah punya anak. Aku datang sama istriku ke Jalan Sabang bayar utang. Oh, bayar. Ini waktu bandel-bandel zaman dulu. Old schoolnya gitu. Ngapain nih? Gue bilang sama istriku. Aku ikut menipu di sini gitu. Itu bayar loh. Gua tahu udah anaknya yang nurusin. Apa restoran itu? Dulu bapakmu kita tipu. Gak enak juga perasaan gitu loh. Tetap diterima duitnya Bang. Bayangin batu bata 2 biji. Iya. Dibungkus kertas. Jadi orang rupanya mau ke pesta. Makan dulu gitu loh. Iya. Seru ya. Gedung wanita. Gedung wanita yang di Ponegoro. Ya. Waduh, hari Sabtu setrika semua pakaian baju lah. Datang ke pesta itu. Pihak perempuan pikir ini keluarga laki pikir perempuan. Extra fooding. Wah, pura-pura salah, bro. Ayo, Pak. Ini kondangan buat makan ya, Bu. Top. Makan aja. Oh, paten itu ah. Jadi ilmu ini dari zaman Abang Ilmu Banda udah bertahan ada. hidup, ilmu bertahan hidup. Betul. Jadi pihak perempuan pikir ini dari pihak laki. Yang lagi pikir pihak perempuan. Tapi salamnya style akrab. Gimana? Apa kabar? Setelah akrab. Demi suap nasi. Habis itu bagian makannya di mana nih? Bagian makannya di sana sebelah sana. Wah, itu liwatin tuh. Oke, Bang Jar ya. Banyak cerita menarik. Ini yang sebenarnya didapat. masih Tapi pengen. yang jelek-jelek gak bagus loh yang ngajarin yang jelek-jelek. Tinggal dikat aja, Pung. Dikali-kali aja, Pung. Oke. Atau Bang Lek barangkali pengen tanya lagi? Udah cukup. Oke Bang Jar, silakan. Bukan Bang dia udah kaget-kaget.